Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kembali lagi bersama saya di Pena Daring. Kali ini kita akan melanjutkan latihan soal dan pembahasan penyihatan udara khusus untuk Anda semester akhir D3 dan D4 sanitasi lingkungan tahun 2022. Khusus untuk Anda yang akan melaksanakan uji kom. Semoga tahun 2022 ini Anda lulus dengan kompeten. Dan sebelumnya, jika Anda masih bingung dan belum paham mengenai soal-soal tentang sanitasi lingkungan, alangkah baiknya Anda menonton video sebelumnya tentang memahami soal sanitasi lingkungan agar mudah dan tidak kebingungan dalam memilih jawaban. Ya, dukung terus channel ini agar saya semangat dan semoga bermanfaat untuk Anda belajar di channel ini. Nah, sebelumnya saya ingin memberikan Anda paket khusus nanti untuk belajar dan berlatih soal-soal UKOM yang kami persiapkan, masih dipersiapkan untuk paket UKOM sanitasi lingkungan. Jadi standby terus ya di channel ini. Oke, kita mulai untuk soal dan pembahasannya. Untuk pertama, petugas Kesling melakukan analisa gas yang mencemari udara di suatu wilayah. Hal ini, gas ini mengalami reaksi antara nitrogen dengan oksigen di udara. Terbentuk akibat pembakaran sampah, arang, minyak, dan bensin. Dampaknya, tanaman petani mengalami kerusakan daun, nekrosis. Dalam kasus di atas, gas apakah yang dimaksud? A. Karbon monoksida, B. Sulfur oksida, C. Nitrogen oksida, D. Oksidan fotokimia, E. Partikulat. Jawabannya apa? Ya, betul. Jawabannya adalah yang C. Nitrogen oksida. Kita lihat di pembahasan bahwa nitrogen oksida ini sering disebut dengan NOx. Karena oksida nitrogen mempunyai dua macam bentuk yang sifatnya berbeda, yaitu gas NO2 dan gas NO. Gas nitrogen dioksida dan gas nitrogen monoksida. Sifat gas NO2 adalah berwarna dan berbau, sedangkan gas NO tidak berwarna dan tidak berbau. Sebagian besar emisi NOx yang dibuat manusia berasal dari pembakaran arang, minyak, dan gas alam dan bensin. Organ tubuh yang paling peka terhadap pencemaran gas NO2 adalah paru-paru. Paru-paru yang terkontaminasi oleh gas NO2 akan membengkak, sehingga penderita sulit bernafas yang dapat mengakibatkan kematian. Itu penjelasan dari nitrogen oksida. Nah, selanjutnya, petugas Kesling Puskesmas X melakukan pengukuran kualitas fisik udara di dalam ruangan Puskesmas X. Ternyata salah satunya diperlukan oleh udara yang panas dapat menurunkan kualitas udara dalam ruang dan mempengaruhi kenyamanan manusia yang tinggal atau bekerja dalam ruang tersebut. Termasuk apakah dalam kualitas fisik udara? A. Suhu, B. Kelembaban, C. Kecepatan aliran udara, D. Pencahayaan, E. Kebisingan. Jawabannya apa, teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang A. Suhu. Kita lihat di pembahasan, suhu itu udara yang panas dapat menurunkan kualitas udara dalam ruang dan mempengaruhi kenyamanan manusia yang tinggal atau bekerja dalam ruang tersebut. Suhu udara sangat berperan dalam kenyamanan bekerja karena tubuh manusia menghasilkan panas yang digunakan untuk metabolisme basal dan muskuler. Suhu udara ruang kerja yang terlalu dingin dapat menimbulkan gangguan bekerja bagi karyawan, yaitu gangguan konsentrasi di mana kenyamanan tidak dapat bekerja dengan tenang karena berusaha untuk menghilangkan rasa dingin. Ini pembahasan tentang suhu. Selanjutnya, sebagai dosen Kesling di Poltekkes X,
Pak Agus menjelaskan dampak pencemaran udara terhadap lingkungan kepada mahasiswanya. Salah satu dampaknya yaitu terganggunya komponen biotik dan abiotik, flora dan fauna akibat dari polusi udara yang tercemar. Dari kasus di atas, manakah yang sesuai dengan kondisi di atas? A. Pemanasan global, B. Kerusakan ekosistem, C. Penipisan lapisan ozon, D. Hujan asam, E. Gangguan estetika lingkungan. Jawabannya apa teman-teman? Ya, jawabannya adalah kerusakan ekosistem. Kita lihat di pembahasan bahwa kerusakan ekosistem itu diakibatkan oleh pencemaran udara, yaitu terjadinya salah satu unsur ekosistem. Gangguan tersebut berawal dari gangguan terhadap unsur abiotik sebagai faktor pembatas yang berakhir pada gangguan unsur abiotis yang berpengaruh pada aliran energi dan siklus materi. Gangguan terhadap unsur abiotik dapat terjadi antara lain pada suhu, air, tanah, dan udara. Gangguan pada unsur biotik dapat terjadi tingkat produsen, konsumen, atau pengurai. Oke, jelas ya? Lanjut. Seorang pekerja mengalami heat cramps di ruangan produksi PT ABCDE. Heat cramps ditandai dengan hilangnya banyak cairan dan garam, termasuk natrium, kalium, dan magnesium, akibat keringat yang berlebihan, yang sering terjadi ketika melakukan aktivitas fisik yang berat. Dari kondisi di atas, apakah penyebab pencemaran udara terhadap kesehatan? A. Suhu rendah, B. Suhu tinggi, C. Suara bising, D. Kelembaban udara, E. Tekanan udara rendah. Jawabannya apa teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang B. Suhu tinggi. Kita lihat di pembahasan akibat dari suhu tinggi ini terhadap kesehatan manusia, yaitu pertama heat cramps, keringat yang berlebihan atau disebut kram otot. Kemudian ada lagi dampaknya yaitu heat syncope atau kita biasa sebut sampai pingsan. Kemudian yang ketiga yaitu heat exhausted, yaitu kelelahan, tekanan darah rendah, ini hampir pingsan gejalanya. Kemudian ada lagi yang terakhir yaitu heat stroke, ini sampai menimbulkan kejang akibat dari suhu tinggi. Yaitu dampak suhu tinggi terhadap kesehatan manusia. Lanjut ya. Seorang pekerja operator mesin diesel di PT Jaya mengalami sakit pada bagian telinga. Kemudian melakukan medical check up di klinik PT Jaya. Hasilnya pekerja tersebut mengalami tuli sementara atau temporary threshold shift. Pencegahannya diberikan APD pada telinga dan waktu istirahat secara cukup. Daya dengarnya akan pulih kembali. Dari kondisi di atas, apakah penyebab pencemaran udara terhadap kesehatan? A. Suhu rendah, B. Suhu tinggi, C. Suara bising, D. Kelembaban udara, E. Tekanan udara rendah. Jawabannya apa teman-teman? Ya, jawabannya adalah C. Suara bising. Suara bising ini berdampak pada kesehatan, dapat dikelompokkan menjadi gangguan fisiologis, gangguan psikologis, gangguan komunikasi, gangguan keseimbangan, dan gangguan pendengaran. Nah, yang tadi di soal itu di sini bahwa ada gangguan mengalami tuli sementara. Nah, ini termasuk pada gangguan pendengaran. Nah, ini diakibatkan oleh suara bising terhadap kesehatan.